Bayangkan sebuah adegan di mana seorang anak pulang sekolah dengan rapor merah. Orang tua dengan wajah penuh kekecewaan langsung menyalahkan sekolah dan guru atas kegagalan anaknya. Sekolah ini tidak becus mengajari atau guru-gurunya tidak kompeten. Adalah kalimat-kalimat yang sering terlontar. Seolah-olah sekolah adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan seorang anak. Namun, benarkah demikian? Apakah sekolah adalah pabrik ajaib yang bisa mengubah anak menjadi pintar, berprestasi, dan sukses dalam sekejap? Atau, adakah faktor lain yang lebih krusial dalam menentukan masa depan seorang anak? Saya, Yodan Pranata, yang akan membacakan tulisan dari Lenang Manggala di Nyala Notes. Teori ekologi Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi, mulai dari keluarga, sekolah, teman sebaya, hingga masyarakat luas. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak memiliki pengaruh yang paling besar dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan kebiasaan anak. Sekolah meskipun memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan akademis, tidak bisa berdiri sendiri dalam membentuk kepribadian anak. Sekolah hanyalah salah satu bagian dari sistem yang lebih besar, yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perumpamaan yang sering digunakan untuk menggambarkan peran sekolah dan keluarga dalam pendidikan anak adalah seperti menanam pohon. Sekolah adalah tempat di mana benih pengetahuan ditanam. Sedangkan keluarga adalah tanah yang memberikan nutrisi dan dukungan agar benih tersebut dapat tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah lebat. Banyak orang tua yang merasa bahwa tugas mereka dalam pendidikan anak sudah selesai ketika mereka membayar uang sekolah. Mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Seolah-olah sekolah adalah tempat penitipan anak yang dilengkapi dengan kurikulum dan guru-guru. Padahal, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak jauh lebih besar daripada sekedar membayar uang sekolah. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Mereka adalah role model yang akan dicontoh oleh anak-anak, baik dalam perilaku, sikap, maupun nilai-nilai kehidupan. Orang tua harus terlibat aktif dalam proses belajar anak, baik di rumah maupun di sekolah. Mereka harus meluangkan waktu untuk mendampingi anak belajar, memberikan dukungan dan motivasi, serta berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan anak. Pendidikan efektif adalah pendidikan yang terintegrasi antara sekolah dan rumah. Apa yang diajarkan di sekolah harus didukung dan diperkuat oleh orang tua di rumah. Jangan sampai terjadi kontradiksi antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dengan nilai-nilai yang diterapkan di rumah. Misalnya, jika di sekolah anak diajarkan tentang pentingnya kedisiplinan, maka orang tua juga harus menerapkan kedisiplinan di rumah. Jangan sampai di sekolah anak diajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan, tetapi di rumah orang tua justru membiarkan rumah berantakan. Begitu pula dengan literasi digital. Sekolah dapat mengajarkan anak tentang bagaimana menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Namun, jika di rumah orang tua membiarkan anak bermain game online atau menonton video tanpa pengawasan, maka upaya sekolah akan sia-sia. Mentalitas outsourcing pendidikan, di mana orang tua menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada sekolah, dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan bimbingan dari orang tua cenderung memiliki masalah perilaku, kesulitan belajar,
dan rendah diri. Mereka juga lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Selain itu, mentalitas outsourcing pendidikan juga dapat membuat anak-anak menjadi kurang mandiri dan kurang bertanggung jawab. Mereka terbiasa untuk bergantung pada orang lain, baik itu guru atau orang tua, untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini akan menyulitkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik di dunia kerja maupun di kehidupan sosial. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Orang tua tidak bisa lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Sebaliknya, orang tua harus bekerja sama dengan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak. Sekolah juga harus menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik. Dengan kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah, kita dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dan membawa Indonesia menuju kemajuan.